Kali ini kita bahas tentang ide konten YouTube Short lagi ya teman-teman. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen ternak channel YouTube. Nah kenapa? Karena ya tentunya bikinnya lebih mudah. Karena ya kalian hanya re-upload video Cina. Ya ini tentunya bukan asal re-upload ya. Tapi tentu saja ini tuh semacam kayak kita menjahit atau oplos gitu ya. Oplos sebuah video. Dan ini ada beberapa triknya. Jadi biar video kalian itu aman dan masuk ranahnya itu penggunaan konten daur ulang ya. Dan ini memang diizinkan oleh pihak YouTube teman-teman. Nah, apakah beneran aman? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Siapa tahu teman-teman ya mulai pengen menggunakan cara ini untuk ternak channel gitu ya. Ya lumayan lah ya, income-nya itu cukup lumayan banget di YouTube Short. Tapi tentunya ya terus harus diimbangi dengan konsisten juga. Dan beberapa racikan-racikan editing yang bikin konten kalian tuh tampak lebih menarik. Yaudah, langsung aja kita bahas ya. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, kita itu memanfaatkan yang namanya penggunaan wajar di YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, berdasarkan hukum hak cipta di Amerika Serikat, penggunaan wajar memungkinkan seseorang untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta tersebut. Contoh umumnya meliputi karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau pelaporan berita. Jadi berita itu kan kadang ada juga ya nyuplik di sini, nyuplik di sini. Nah, YouTube masih mengizinkannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ada 4 faktor ya teman-teman ya, dan ini tentu saja kalian harus baca sendiri juga. Dan intinya di sini kita memanfaatkan hal ini karena ya sistemnya kayak reaction, review, dan lain sebagainya ya. Nah tentunya juga tetap harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di YouTube nih teman-teman. Nggak boleh yang tindakan yang berbahaya, terlihat membahayakan. Pokoknya untuk aturan selebihnya masih mengikuti aturan normal. Dan untuk aturan penggunaan ulang ini, nah ini harus mematuhi aturan-aturan yang ada ya. Nih, mencantumkan nama pemilik hak cipta. Apakah saya dilindungi penggunaan wajar jika saya mencantumkan? Nah ini nih, hal yang bersifat transformatif biasanya merupakan kunci analis penggunaan wajar. Nah, mencantumkan pemilik video aslinya itu hal yang baik. Dan kalaupun tidak, sebenarnya kalau misalnya kalian tuh sistemnya menjahit ulang, itu masih sangat-sangat masih sangat-sangat diwajarkan sih teman-teman di sini. Ibaratnya kalian cuma ngambil 3 detik untuk ilustrasi-ilustrasi. Sama lah kalau teman-teman melihat konten-konten vlog, daily vlog yang kalau ada lucu-lucu, kan menggunakan memes ya, pakai meme, gambar siapa, adegan di film kayak gimana. Nah itu kan cuma 2 detik, 3 detik. Nah itu termasuk salah satu penggunaan wajar. Nah jadi langsung aja ya, kita akan langsung contoh channel ini adalah nama channelnya adalah Invlog teman-teman. Mungkin kalian udah tahu ya channel ini dan mungkin pernah lewat di beranda kalian teman-teman. Viewsnya cukup lumayan ya, kalau misalnya kita lihat viewsnya itu dalam 1 bulan terakhir sekitar 46 juta views. Dan videonya itu sebulan dia itu bikin 24 video, yaitu sehari ya sekitar rata-rata 1 kali video aja. Nah cuman bikin videonya tentu juga kayaknya butuh waktu. Dan kalian lihat sendiri nih ya, beberapa video-videonya cukup menarik juga. Nih kemarin saya menemukan sebuah video ini nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, dia kan kayak jalan gini nih tuh. Jadi dia itu ada narasinya ya teman-teman ya, dia ada narasinya juga. Nah yang kalau kalian perhatikan tuh, jadi membahas terkait sebuah jendela dummy. Nah ini kan sebuah hook yang cukup unik ya. Dan kalian perhatikan di sini urut-urutan videonya tuh, nggak cuman berasal dari 1 video aja loh. Tapi ini tuh berasal dari banyak video sebenarnya. Cuman secara sekilas, secara kita sebagai penikmat video ini, kesannya tuh cuman 1 video aja ya. Oh lanjut terus nih videonya, kesannya video ini doang, padahal faktanya ini enggak begitu. Nih, saya tunjukin ya teman-teman ya. Jadi ini dari aplikasi Rednote, teman-teman, itu banyak banget video-video Cina yang unik-unik. Dan ini saya coba search ya, indoor window light ya. Nah, ini banyak banget nih contoh-contohnya ada di sini tuh. Jadi dengan kata kunci ini aja, kita itu menemukan banyak cuplikan-cuplikan video yang digunakan dari channel Invlog ini, teman-teman. Ya, lucu ya. Jadi ada gambar ini, nih bagian cowok ini nih, teman-teman lihat tuh. Tuh ya, ada kayak ginian ya, teman-teman ya. Nah, di sini dirangkai ulang. Jadi, ini kalau saya hitung-hitung itu sekitar 4 sampai 5 video dijadikan di satu video kayak gini dan dibikinkan sebuah narasi. Nah, bagaimana cara mencari idenya? Sebenarnya simple aja sih, teman-teman. Ya, kalian cari aja scroll-scroll video yang ada di Rednote ini.
ya. Mungkin aplikasi-aplikasi lain, mungkin Douyin lah atau mungkin TikToknya di sana lah, boleh. Terus kalian tinggal cari kata kuncinya kira-kira yang masih nyambung apa. Nih ya, ini dari satu video ini pakai dua video ini. Terus dia itu juga beberapa pakai ini juga nih lagi nih ya, di video ini juga. Terus video ini juga. Nih, video ini juga dipakai untuk ilustrasi untuk gambaran. Video ini juga tuh ya yang menggambarkan lampu buatan yang seakan-akan kayak ada skylightnya gitu. Kayak ibaratnya bener-bener real padahal itu cuma lampu ya. Nah, ini ada juga nih teman-teman. Tuh, ada banyak. Jadi kalian tinggal scroll aja seperti ini tuh, ya. Tuh, jadi ada paling dia ngambil cuman beberapa detik aja gitu teman-teman di sini. Ya, jadi intinya kayak menjahit, mengoplos beberapa video dijadikan satu gitu. Nah, lalu di sini juga nih, ini ya, ini video aslinya yang dipakai buat hook tadi ini teman-teman. Lihat ya, perhatikan. Tuh, lihat ya. Seret, ngebuka gini, ya. Ini video aslinya itu sebenarnya videonya apa ya, kayak panjang gitu loh. Ya panjang, nggak panjang-panjang banget 14 detik, tapi di sini di aslinya itu dibikin cuman sedikit doang nih teman-teman. Tuh. Jadi hooknya dibuka kayak gini. Tuh, seret. Nah, habis itu ininya udah adegan yang lain gitu loh. Nyampe sini, nih, nyampe sini udah adegan yang lain tuh. Entah itu nanti durasinya diperlambat saat editing, terus kemudian dipercepat. Ini udah video orang lain nih. Tuh, ini video orang lain lagi, tuh ya. Jadi udah 3 video nih. 3 video, lanjut. Nah, ini 4 video ya. Video orang lain yang berbeda juga. Nih. Terus ini juga nih 5 video nih, video orang lain juga. Nih beda nih teman-teman tuh. Ini lagi nih. Ini video bisa jadi video yang tadi pertama disambung lagi ya. Jadi kadang dibalik-balik itu di inverse, reverse gitu itu. Tuh, main cuttingan-cuttingan tuh, balik lagi ke awal lagi. Dan total ini sekitar videonya itu sekitar 37 detik. Dan diberikan sebuah narasi atau penjelasan. Nah, narasinya gimana bang kita nyusunnya? Nah, kalian tuh gampangnya gini, kalian capture yang setiap ada yang di sini tuh kalian capture ya, foto-foto. Nah, kalian tinggal taruh di ChatGPT. Jelaskan, saya ingin membuat sebuah narasi fakta unik di China ada jendela yang mirip seperti aslinya. Saya pengen bikin sebuah konten short. Nah, tolong bikinkan narasi yang menarik. Seret, biar ChatGPT yang ngerangkain narasinya biar jadi. Nah, gimana cara download untuk di Rednote-nya? Nah, teman-teman tinggal googling aja sih sebenarnya. Nih, Rednote downloader juga bisa ya. Atau ini nih, googling aja nih, download video Rednote gitu aja. Ini di paling atas-atas nih udah ada nih. Tuh, dan banyak banget downloader lainnya yang bisa kalian bikin. Ya, yang bisa kalian yang bisa kalian akses dan kalian lakukan di sana. Intinya harus diedit-edit sedemikian rupa, mau di zoom in, zoom out, dan diberikan narasi. Karena konteks yang sebenarnya di sini yang paling penting adalah narasinya. Nah, ya, jadi itu videonya itu pendek-pendek, tapi teknik editing yang menentukan sehingga itu kesannya kayak videonya itu kayak nyambung banget ya teman-teman ya. Jadi kayak bener-bener nyambung banget dan ini menurut saya bagus sih. Tuh, ada potensi bang. Nah, saya juga banyak menemukan channel-channel seperti ini. Nah, mungkin kesannya wah bang, kok enak ya, gampang banget caranya kayak gini kita bisa ternak channel YouTube. Nah, sebenarnya nggak bisa dibilang gampang banget juga. Kalian juga harus luangkan banyak waktu juga untuk scrolling. Nah, cuman scrolling di sini itu bermanfaat karena kalian mencari ide. Jadi di sini kayak Rednote ini kalian juga bisa mencari nih. Misal di sini kita coba nyari fishing ya. Fishing. Jadi kayak mungkin hal-hal unik terkait soal mancing-memancing. Kalian bisa cari nih video-video di sini. Mancing ikan gede-gede itu ya. Mancing dengan cara yang aneh. Nah, kalian bisa lihat tuh ya. Anjing ini rajin banget memancing tuh ya. Bisa jago di Cina anjing ini terkenal karena dia tuh jago memancing. Nah, ini kan sebuah hook yang menarik ya. Tinggal kalian cari lagi nih anjing yang memancing. Ya kayak gitu-gitu. Terus ada lagi nih contoh misal di sini ada katakanlah fishing cat. Nah, ini ada fishing cat ya. Nih kucing-kucing mancing gitu. Tahukah kamu fakta-fakta kucing yang menarik tentang memancing bla 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 bla. Nah, itu kalian tinggal carikan minta ide ke ChatGPT. Ntar narasinya di situ dan video-video ilustrasinya yang lucu-lucu yang menarik kita jahit di sini. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa video AI juga sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada kandungan video AI, saat kalian upload, nanti kalian centang ya bahwa itu ada mengandung unsur AI-nya. Biar aman juga. Setidaknya kita menginformasikan YouTube
bahwa ini ada AI-nya ya. Jadi ini bisa teman-teman coba sih, kalau bisa teman-teman kalau memang sudah punya channel yang monet, teman-teman bikin aja channel baru, jangan dijadiin satu, bener-bener fresh dari nol, langsung upload short ya. Nanti akun AdSense-nya kalau bisa dibedakan. Misal nih, kalian udah punya akun AdSense terkait soal channel personal branding kalian. Nah, kalau saya biasanya untuk channel-channel kayak gini, kemungkinan besar itu selalu untuk dibedakan AdSense-nya ya. Ya amit-amit nanti kena dismount dan seterusnya, ya ujung-ujungnya ya kalian harus bandingkan. Tapi insya Allah banding pun insya Allah banyakan di approve, asal kalian tahu cara bandingnya. Saya udah pernah bikin videonya ya teman-teman, cara banding channel yang dismount untuk konten-konten daur ulang kayak gini. Kalian tinggal cari aja di channel ini. Jadi pas banding itu bener-bener kalian harus tunjukkan sumbernya, kalian itu carinya di mana, terus kalian download, dan kalian proses editingnya pun kalian harus tunjukkan. Dan insya Allah itu nggak butuh waktu lama, akan dikembalikan kok channelnya ya, selama memang ada narasi yang detail, konsepnya jelas, maksud dan tujuan atau value videonya itu jelas, itu insya Allah bakal dibalikin ya, meskipun konten-konten daur ulang kayak gini. Dan banyak loh channel-channel yang model-model begini yang masih lolos monet untuk sampai saat ini. Dan tentunya sekali lagi kalian harus ingat bahwa konten yang gampang dibikin tentunya gampang ditiru orang lain, dan tentunya juga persaingan juga semakin lemah akan semakin berat. Jadi kalian juga harus terima konsekuensinya. Gampang dibikin, gampang pula nanti bakal dapat banyak pesaing. Dan tentu saja channel-channel yang tidak menampilkan wajah atau channel-channel daur ulang tidak akan sepenuhnya 100% aman selamanya. Kadang ada update-update terbaru dari YouTube juga yang membuat channel-channel kayak gini nih jadinya akan sulit untuk dimonet. Tapi kembali lagi, kalau ini effortnya lumayan, insya Allah aman. Ibaratnya kalau effortnya itu benar-benar kalian tinggal tempel-tempel, nggak banyak effort yang kalian lakukan, itu tidak akan aman teman-teman. Ya pasti akan ada celah, karena banyak yang ngikutin. Tapi kalau kalian tambahkan kreativitas, mungkin nanti di celah-celah kalian bikin karakter khusus gitu ya, pakai AI mungkin karakter Roblox gitu ya, yang gini-gini kek, yang senyum-senyum, yang nunjuk-nunjuk kek, yang untuk transisi-transisi antar video, atau itu dijadikan icon untuk channel kalian ini. Nah itu yang sebenarnya yang powerful banget teman-teman ya. Jadi insya Allah akan aman dari dismount, karena ya memang ada karakter khusus tuh di channel itu, yaitu icon akun kalian kalau kalian memang nggak mau menampilkan wajah ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Ya sebisa mungkin, namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar. Kalian coba-coba explore, barangkali teman-teman bisa menemukan ide yang lebih cemerlang. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar.